Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel podcast Rizka. Podcastnya anak muda yang gaul dan suka berkarya. Nah, kali ini kita kedatangan dua Rizkader. Wih, cewek-cewek gaulnya Rizka. Ada siapa, Mbak? Fitri Susanti. Ya, nama panggungnya Kavitus. Kemudian ada Academy. Bisa dipanggil Damdam. Oke. Nah, kali ini kita tuh mau ada segmen Read a Lot. Kalau teman-teman tahu, Read a Lot itu biasanya baca nyaring buat buku-buku anak. Nah, kali ini kita akan Read a Lot buku judulnya Keakhwatan yang ditulis oleh Pak Cahyadi. Tapi di sini kita bakal ngomongin tentang glow up. Glow up, iya. Ya, jadi kita bakal ngomongin salah satu tema dari buku ini. Bab yang menurut kita nih, kayaknya menarik Keren ya banget. buat dibahas gitu. Pas baca, oke, fix ini butuh kita bahas ya. Dan ini tuh khusus buat perempuan gitu. Oh gitu. Oh, yang cowok nggak usah ya? Cowok. Yang cowok nggak usah dengerin. Nah, mungkin bisa dari kami itu dulu nih, ceritain sedikit tentang overview buku ini. Iya, kan akhir-akhir ini tuh aku lagi terdengar banget kan tentang glow up gitu. Terus pas aku baca buku ini, wah pas banget nih. Ini buku bisa bikin kita glow up. Tapi glow up-nya versi muslimah. Mantap. Oke. Nah, terus menurut Kak itu sendiri part yang paling oke tuh yang mana sih? Jadi, karena kita muslimah, glow up kita itu terdiri dari 3. Terhadap tubuh, terhadap akal, dan terhadap hatinya. Tapi sebenarnya definisi kita harus samain dulu nih, maksudnya definisi glow up ini tuh kayak gimana dulu sih gitu, biar kita samain persepsi dulu nih, biar nggak salah persepsi gitu. Oh iya, kalau dari buku yang aku baca ini ya, glow up versinya Pak Cahyadi Takaryawan itu tentang gimana caranya kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah terhadap ciptaan kita, terhadap diri kita. Dengan cara kita mensyukuri itu, timbullah glow up. Jadi glow up-nya kita itu niatnya bukan untuk menarik perhatian lawan jenis atau menjadi fitnah bagi laki-laki. Tapi glow up-nya kita itu diniatkan untuk mensyukuri nikmat-nikmat dari Allah. Oke, I see. Terus kalau misalkan dari buku ini nih, kira-kira tadi kan ada 3 ya terhadap diri yang glow up untuk diri sendiri gitu ya, maksudnya yang versi muslimah gitu. Nah, di dalam buku ini sendiri itu tadi dijelasin ada 3, gimana caranya diri kita tuh bisa glow up gitu kan sebagai seorang muslimah. Nah, itu ada 3 tadi, terhadap tubuhnya, kemudian terhadap akalnya, dan terhadap hatinya gitu kan. Nah, mungkin bisa sedikit kali ya dijelasin, maksudnya terhadap tubuhnya, terhadap akalnya, terhadap hatinya itu tuh kayak gimana sih, kayak gitu. Nah, ini nih. Jadi yang perlu dijelasin. Jadi di sini di sini tuh kita akan membahas tentang buku ini ya. Mantap. Terhadap tubuhnya. Jadi kita baca aja kali ya. Kan temanya read a lot. Sip. Iya, boleh. Part yang menurut Kakak tuh paling ini penting. Paling penting banget nih. Jadi ini kan ada 3, terhadap tubuh, akalnya, dan hatinya. Nah, 3 ini itu dibagi lagi nih. Terhadap tubuhnya aja nih ada cabang-cabangnya lagi, tentang menjaga kecantikan, menjaga kesehatan tubuh, berobat jika sakit, menjauhi sikap berlebihan dan sia-sia, menjaga kebersihan, dan berolahraga. Itu penting banget. Oke, tapi ini tuh yang menarik banget nih dari poin ini nih, menjaga terhadap tubuhnya. Kan sekarang itu wanita identik dengan skincare gitu-gitu kan, dengan makeup, dan selalu pengen tampil tuh cantik gitu kan di media sosial atau di depan umum ya, di halayak umum kayak gitu kan. Jadi orang yang ya intinya tuh perfect gitu, karena mungkin karena kita kebanyakan ngelihat ini ya, maksudnya orang-orang sering lihat influencer juga sering nonton patokannya ya jadinya drama-drama Korea gitu kan. Glow up sekali. Glow up sekali kayak silau kayaknya. Nah,
gimana sih kayak maksudnya dalam Islam sendiri gitu kan ya, ini kan tadi ada kewajiban terhadap tubuhnya. Ternyata kan Islam sendiri tuh kita tuh emang sebenarnya diminta untuk menjaga kecantikan. Nah emang betul. kayak gimana sih gitu cara seorang muslimah itu menjaga kecantikannya kayak gitu? Tentunya dengan tidak bersikap berlebih-lebihan. Nah, pakai skincare itu juga disarankan. Oh gitu, berarti nggak apa-apa Nggak ya apa-apa kalau pakai sebenarnya. skincare. Karena kan skincare itu kan untuk menjaga kecantikan, bukan untuk mendempul. 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 Sebenarnya kan kalau Rasulullah itu mata celaknya udah bagus ya. Iya. Tapi beliau tetap pakai celak mata gitu. Nah, itu tuh bukannya memperindah, karena kan memang sejatinya udah indah. Jadi kayak merawat aja gitu. Nah, pun sama kayak kita. Maksudnya kita udah gini gitu ya, udah baik. Ya harusnya kita tuh dirawat karena kan sejatinya ya tubuh kita bukan milik kita gitu kan. Iya, Oh, tubuh iya, kita berarti- bukan milik kita. iya. Beda sama feminis. Kalau feminis, tubuh kita adalah milik kita. Kalau kita sebagai muslimah, tubuh kita adalah milik Allah. Jadi ibaratnya kita sebagai muslimah emang harus benar-benar ngejaga amanah itu gitu kan. Kita udah dikasih tubuh dengan sempurna, ya kita harus rawat itu dengan baik. Benar. Betul. Mungkin karena itu ya poin pertama, Jadi menjaga nggak kecantikan. apa ya kalau sebagai seorang muslimah punya keinginan untuk merawat diri. Bukan berarti kita kayak nggak boleh makeup atau nggak boleh apa sih namanya, nggak boleh skincare gitu-gitu kan, nggak boleh kelihatan cantik. Justru kita diminta untuk terlihat, maksudnya menjaga kecantikan kita kayak gitu betul, kan. betul. Karena ya emang kita tubuh Sebagai, kita itu adalah amanah dari Allah kayak gitu. Dan tentunya ada batas-batasannya kan. Kayak gitu. Bermakeup pun ada batas-batasannya, yang itu mungkin yang itu tadi tujuannya untuk merawat gitu kan ya, menjaga. Tapi beda loh kita. make up sama skincare itu. Kalau skincare itu lebih merawat dirinya, lebih merawat skinnya. Tapi kalau make up itu kan beneran buat mendempul atau menutupi kekurangan. Oh iya. Oke, terus selanjutnya ada apa lagi tuh Kak? Nah, yang kerennya lagi nih, kita selain menjaga kecantikan, kita juga dianjurkan berobat jika sakit. Maksudnya itu, kalau aku baca, misalnya kita ada penyakit kayak kayak keputihan gitu, itu sebaiknya kita bersihkan dulu, kita obati dulu sebelum kita menikah. Jadi pas kita menikah, kita tidak merepotkan suami lah istilahnya. Oh gitu ya. Itu sebagai bentuk kecintaan kita juga. Ibaratnya ketika kita sakit ya udah kita ke dokter ikhtiarnya gitu, ikhtiarnya jangan cuman kayak ya kita tetap berdoa gitu kan, kita tetap dianjurkan untuk berdoa, tapi ya kita juga harus ikhtiar ke dokter kayak gitu. Setuju banget. Secara medis ya, tapi pengobatannya jangan kepada hal-hal yang musyrik. Insya Allah enggak ya. Oke. Terus nextnya tuh ada apa tuh Kak? Ada masih di dalam masih tubuhnya. di dalam nih. tubuhnya. Banyak ya Banyak, ternyata. banyak. Cabangnya banyak. Oke. Di sini tuh kita juga dianjurkan untuk menjaga makanan. Oh, ini Penting nih. ya, penting banget. PR sekali. Tapi itu yang apa ya, yang namanya sekarang ini yang justru bener-bener kita tuh jadi aware gitu, karena kan sekarang lagi hype ada juga kan. kasus hype, maksudnya lagi masa corona juga, dan kita diminta tiba-tiba orang-orang tuh kayak secara nggak langsung dipaksa buat kita tuh harus udahlah cukup gitu, nggak usah jajan yang aneh-aneh gitu kan, kita harus beralih kepada makanan-makanan yang sehat gitu. Terus kan. muncul juga Ustadz Zaidul Akbar yang Iya, benar yang jadi tentang influencer makanan ya. makanan. Influencer dokter muslim yang khusus ke makanan dan gizi, terutama ya gizi di dalam tubuh itu. You are what you eat. Ya kan ya. Good food is a good mood. betul. Tuh perlu digaris bawahi ya. Enggak iklan kan ini? Good mood. Enggak kan ya? Enggak iklan. Bukan iklan. Terus ada apa lagi tuh? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan ya, itu kayaknya seorang perempuan semuanya juga harus menjaga kebersihan ya, maksudnya dalam diri, terus di dalam rumah, lingkungan, Kalau dan segala macam. dibaca ini ya, ada nih. Dan kapanpun gitu. Termasuk juga nih membuang sampah, karena ibaratnya meskipun kayak remeh-temeh tuh sebenarnya
ini juga sih, maksudnya masih ada gitu kan orang yang kayak buang sampah tapi ya sembarangan kayak gitu kan. Ya buktinya masih ada banjir kan, masih banjir ada di mana-mana, terus tumpukan sampah tuh masih ada aja gitu kan. Betul. Oh, nih menjaga kebersihan juga ternyata ada lagi cabang-cabangnya. Ada lagi Oh. cabang-cabangnya. Kayak menjaga kebersihan kulit. Terus menjaga mandi. Oh ya, penting ya. Iya. Aroma tubuh, keramas, mulut. Jadi secara nggak langsung ini tuh kayak emang bener-bener cewek banget ya, maksudnya skincare banget gitu. Iya nggak sih? Semuanya ya. Aku setuju sebenarnya sih. Keren sih. Ini benar-benar direkomendasiin banget sih buat teman-teman awat. Glow up versi muslimah. Iya. Kalau mulut tuh maksudnya berarti disaranin nggak sih Kak di sini, apakah harus misalkan kayak minum sesuatu kah atau gimana gitu? Yang Iya. terpenting dari menjaga mulut. Kalau yang dari sini ya, menggosok gigi secara benar dan teratur agar menjaga kebersihan mulut. Oh, yang penting itu ya sebenarnya kan. Karena memang kan di Islam juga diminta untuk menjaga kebersihan kan. Rasul aja bersih gitu kan. Nah, kalau misalnya bau juga malaikat kan nggak mau deket kan. Kan sebenarnya kalau sebelum sholat baiknya siwak kan kalau Rasul ya. Iya. Nah, atau berwudu. Sikat gigi lah ya. Sikat kalau gigi kita. kalau saya kita sekarang. Benar-benar. Oke, nextnya tuh ada apa tuh Kak? Olahraga. Skip aja apa ya? Skip. Kayak gak pernah olahraga Kayaknya gitu. alasan banget ya, maksudnya kayak kita mentang-mentang kayak nggak diem di rumah terus kayak nggak olahraga gitu karena kita jarang olahraga, jadi ya Benar. Olahraga padahal itu sangat dianjurkan ya. Bener, Iya, sangat dianjurkan. terus ada apa lagi tuh Kak? Nah, terhadap tubuhnya kan udah kelar Oh, nih. udah selesai. Sekarang terhadap akalnya. Oh, terhadap akalnya. Oke. Nah, gimana tuh tadi terhadap akalnya tuh kayak gimana sih cara muslimah itu menjaga akalnya atau punya tanggung jawab terhadap akalnya gitu? Kita harus menjaga inputan kita yang masuk ke dalam otak kita. Jadi sebenarnya informasi-informasi yang masuk ke dalam otak kita itu menjadi output atau menjadi pengambilan keputusan terhadap sesuatu, perilaku. Segala sesuatu deh, kalau misalnya inputannya bagus, nanti outputnya juga bagus. Jadi dari sini tuh kita harus menjaga inputan kita sesuai nggak dengan Islam, terus sesuai nggak dengan hati nurani kita. Gitu. Kan kalau misalkan kita makanan itu kalau makanannya buruk kelihatan misalnya dari wajah kita atau dari tangan. Nah, kalau konsumsi informasi kita yang buruk berarti kan ngaruhnya dengan apa yang kita ucapkan gitu kan ya. Jadi konsumsi makanan otak tuh penting ya, ngasih makan ke otak. Betul. Itu ngaruh juga nggak sih ke cara pandang gitu kan? Nah, Maksudnya itu cara juga. ketika kita misal kayak ngelihat sesuatu, mungkin kita bisa aja ya berpikir setiap manusia kan pemikirannya kan beda-beda ya, berarti betul, kan. betul. Nah, itu tergantung dari mana backgroundnya gitu kan. Kita bisa aja ngelihat misalkan padahal itu baik ternyata buruk. Atau hal yang buruk tapi Jadi kita baik. ngelihatnya baik kayak gitu kan. Itu tergantung dari Inputan kita. ibarat kayak teko gitu ya mungkin ya, kalau betul, misalkan betul. kita masukin susu ya yang keluar susu gitu, kalau Iya. kita masukin teh ya keluar teh gitu. You are what you read, what you watch, what you follow. Oke, iya. What you eat juga kan tadi. Iya, benar. What you eat kan. sih. Nah, aku punya pertanyaan nih. Apa? Kan biasanya dulu pas kita sekolah, kita tuh selalu kayak belajar, ujian, terus naik kelas tuh. Terus kayak gitu kan. Kita mau upgrade diri pas sampai kuliah juga gitu kan ya, makulnya beres, terus kita tesis tuh, tugas akhir, terus lulus. Nah, kalau dari Kapesus dan Kadamdam nih, selepas kuliah apa sih caranya biar bisa mengupgrade diri gitu? Kalau dulu kan ya sekolah ya kayak biasa. Gitu. Kalau dari aku nih ya, Mm-mm. ternyata pas lulus kuliah itu kayak ya udah biasa aja gitu. Nah, segala informasinya juga udah selesai setelah ujian langsung hilang gitu. Oh iya benar. Dan cara upgrade diri tuh pas ikutan kayak organisasi Rizka ini beneran mengupgrade diri banget. Mengupgrade insight Iya, tadi akal itu ya.
terus ketemu orang-orang banyak juga kan. Jadi tuh ilmunya nggak tentang, karena aku dulu backgroundnya dunia teknik, nggak cuma tentang teknik doang. Jadi ketemu sama Mike, desainer, sama Damdam, informatika dan yang lain-lain. Ada yang guru gitu, ada yang perawat. Jadi kayak wah ternyata dunia ini luas. Berarti tadi ya nambah pengetahuan yang nggak di bangku sekolah aja gitu kan ya. Kalau Damdam sendiri buat upgrade akal informasinya? Kalau aku sih ini ya ikut kelas-kelas gitu kan. Oh, iya, Kelas-kelas benar-benar ikut penting ya. kajian kayak gitu, karena aku ngerasa selama ini kan terlalu banyak mengkonsumsi hal-hal yang sifatnya akademik gitu tanpa dibarengi sama agama gitu kan. Nah, khususnya ini ya kenapa aku di sini sekarang dan gabung di komunitas Rizka ya salah satunya itu dia juga buat upgrade diri dari soal keilmuan keagamaan. Dan itu sebenarnya upgrade diri itu tergantung dari sebenarnya tujuan kita apa sih kayak gitu kan. Kita tuh pengennya tuh jadi orang yang kayak gimana, jadi orang seperti apa. Jadi makanya nanti cara upgrade kita pun biasanya beda-beda gitu, tergantung tujuan sama goalsnya kita gitu. Kita mau jadi apa gitu, karena itu ya kita pasti bakalan ngikutin kemauan tujuannya kita gitu. Misalnya yang mau lanjut S2 atau yang mau dia sekolahnya ke luar negeri gitu, otomatis upgrade ilmu yang dia butuhkan ya kayak bahasa Inggris kayak gitu kan. Terus dia sering-sering baca-baca paper penelitian kayak gitu kan. Atau kalau dia misalkan mau jadi seorang seorang dai atau misalnya gitu ya, penceramah atau influencer, ya berarti yang dia lihat juga informasi-informasi tentang influencer yang terkait dengan itu kayak gitu. Tapi yang jelas itu positif sih, hal-hal positif kayak gitu. Selama itu positif, karena kan upgrade diri ini kan konotasinya itu konotasinya itu positif gitu kan ya. Jadi kan nggak mungkin kita upgrade diri tapi kita tuh malah cuman main-main doang, terus kayak bergaul sembarangan kayak gitu kan, nggak ada dampaknya gitu ya. Iya, Setuju. Ini sama ya kayak di sini bilang kewajiban ukti terhadap akalnya itu salah satunya menjaga kesehatan akal. Nah, tadi kan ya kalau misalnya kita ikut organisasi, ikut kelas itu jadi salah satu ikhtiar kan. Betul. Nah, Mantap. next itu ada apa tuh Kak? Terakhir nih. Udah terakhir aja ya. cepet banget ya. Aduh. Kewajiban kita terhadap hati. Nah, hati. Susah ini, berat. Oke, kalau hati tuh Ini episode tuh sendiri iya, kalau ngomongin hati. Iya. Karena perempuan itu kan cenderung kepada perasaan ya. Oh, gitu. Jadi memang pasti selalu ya apapun itu pasti akan yang didahulukan itu pasti perasaan. Karena udah kayak kodratnya sendiri. Beda Feeling. sama laki-laki. Iya. Jadi kalau ngetes MBT pasti feeling ya? Enggak ya? Enggak sih. Enggak juga. Belum pernah. Oh, belum pernah. Tapi kayaknya feeling sih. Nah, gitu. Ini hatinya tuh gimana sih menjaga Cara hati? menjaga hati. Jagalah hati. Dijaga. Iya. Itu lagu Opik ya, kalau nggak salah. Iya, betul. Kalau dari sini ya. Menjaga hati itu dengan zikrullah. Membaca Al-Qur'an. Menjauhi maksiat. Astagfirullah, ini susah nih kayaknya. Terus menjauhi ketergantungan kepada makhluk. Dan memperbanyak ibadah. Gimana ya kalau dari zikrullah pertama itu? Apakah tadi zikir atau gimana sih Kak caranya? Kalau dari buku ini nih, zikrullahnya itu kayak gimana yang dimaksud gitu? Selalu ingat Allah, kayak misalnya pas kita naik tangga ada zikirnya Allah Akbar gitu. Pas turun subhanallah. Sebenarnya itu penting ya, karena kan biasanya hati perempuan tuh gundah gundana. Oh iya benar. Baper ya, padahal kalau mengingat Allah hati jadi tenang gitu kan. Iya. Apalagi sekarang itu kan lagi ngetren banget ya sama yang namanya kesehatan mental.
Nah itu tuh yang sebenarnya jadi mungkin bisa jadi krisis ya di anak-anak umur mungkin 18 ke atas gitu ya, karena banyak banget kan yang dibahas dari kesehatan mental, terus banyak juga psikolog-psikolog yang bahkan di situ terlibat gitu ya terhadap kesehatan mental. Nah, itu bisa jadi karena memang ada masalah sama hatinya gitu. Nah cara memperbaikinya ya mungkin ya tadi salah satunya itu dengan cara zikrullah. Mungkin karena kita kurang zikir, kayak tadi kan yang dibilang sama kami kalau misalkan kita ingat Allah maka hati akan menjadi tenang. Dan itu sebenarnya ada di Al-Quran juga kan. Betul setuju dengan sih. kita mengingat Allah hati kita akan menjadi tenang. Tapi itu kok lupa sih ayat. Oh ini ada ayatnya. Kalau salah satu kisah ibunya Nabi Musa. Jadi ibu Nabi Musa kan diberi kayak semacam ilham gitu kan harus menghanyutkan bayi Musa kan. Nah ketika dihanyutkan beliau tuh ngerasa kayak gundah gulana. Ya kayak anak sendiri dihanyutkan gitu kan. Sedih banget. Nah beliau tuh kayak bener-bener yang ngeblank. Kalau di Al-Quran dibilang ngeblank, gak inget sama sekali gitu ya. Nah terus habis gitu akhirnya hampir beliau tuh teriak kayak manggil orang, padahal kalau dipanggil pasti bayi Musa diambil dan dibunuh. Benar. Nah tapi akhirnya Allah teguhkan hatinya gitu ya, jadi nggak sampai diambil lagi, nggak sampai diteriakin lagi. Nah tadi gitu kalau misalnya kita menjaga hati ya mintanya ke Allah ya, langsung diteguhkan. Benar-benar. Karena kita kebanyakan itu malah cari solusi di luar itu, iya nggak sih? Misalkan yang apa tuh? yang sifatnya sementara, cuman menghilangkan kegalauan tuh sementara aja gitu. Nonton Terus lagu, ke gitu ya. bioskop atau misalnya Kayaknya nggak boleh nih ke bioskop, udah nggak boleh. Oh ya. Netflix. View makin banyak. Atau belanja atau all shop atau ngapain kayak gitu kan. Maksudnya yang itu tuh sebenarnya cuman ya kesenangan yang semu kayak gitu, yang nggak bisa menuntaskan atau menyelesaikan permasalahan kita gitu sebenarnya. Permasalahan hatinya nggak selesai ya sebenarnya. Nah berarti bisa dicirikan itu ketika memang kita lagi mental kita, hati kita lagi ada gangguan. Ya berarti itu mungkin ada yang salah, harus dicek gitu sama kedekatan kita sama Allah kayak gitu. Benar. Zikir juga bisa, sholat termasuk zikir kan ya sholat? Iya benar, mengingat Allah karena kan juga. mengingat Allah ya, maksudnya definisi dari zikir itu sendiri kan mengingat Allah. Jadi kayak sholat sunnah perbanyak gitu ya. Iya, sebenarnya Islam tuh udah ngasih solusi sih sebenarnya. Jadi kita tuh nggak usah, kayaknya kalau misalkan kita udah menerapkan Islam secara keseluruhan, kayaknya tuh nggak usah yang namanya ke psikiater atau psikolog gitu kan. Karena kita sendiri udah bisa gitu kan, kecuali ya memang kalau ada kasus-kasus tertentu mungkin ya gitu. Tapi kalau secara udah damage banget ya udah secara keseluruhan sih maksudnya kayaknya kita untuk menjadi seorang muslim itu kayaknya ya nggak ada sih harusnya namanya kata galau yang terlalu berlebihan kayak gitu, yang berlarut-larut sampai kayak depresi gitu kan. Iya kan. Banyak banget. Harusnya. Dan membaca Al-Quran juga salah satunya bisa nenangin hati kan ya. Nah betul. Membaca Al-Quran. Keren sih kalau membaca Al-Quran ini. Katanya tuh kalau misalkan dosis orang beda-beda istilahnya. Kalau misalnya ada yang dia dengan baca 1 juz udah cukup gitu hatinya tenang. Ada yang kayak baca 1 juz tapi kok ngerasa kayak hati gue tuh masih gak bener deh. Berarti itu barangkali dosisnya harus ditambah gitu. Atau mungkin bisa jadi kualitas kita dalam membaca Al-Quran itu nggak baik gitu, nggak maksimal gitu, intinya nggak berkualitas gitu. Ya bisa aja kita baca Quran cuman ya udah hafal cangkem aja atau ya sekadar baca aja, tapi tidak menyertakan hati, tidak sambil kayak merenungi atau mentadaburi. Itu bisa jadi juga. Itu penting banget gitu. Ya. Iya. Udah nih, jadi kita review ya. Oke, boleh. Simpulannya. Jadi glow up menurut muslimah itu ada 3. Terhadap tubuhnya, terhadap akalnya, dan terhadap hatinya. Jadi selain luar, dalam, akalnya juga.
Penting. Iya, penting banget. Kita emang harus ngejaga semuanya ya. Investasi dari leher ke atas. Oh iya, investasi leher ke atas benar. Akal. Oh ini. Akal itu ya. Tapi enggak, tubuhnya kan semuanya. Oh iya, oke, Sebagai benar. perempuan kan emang kayaknya semuanya perlu nggak sih? Benar. Karena kita juga sebagai Tadi ya. nanti calon ibu juga Betul, kan. dan itu berat banget. Iya, benar amanah banget itu. amanahnya. Nggak bisa main-main kita. Iya. Kayaknya itu next season Iya, ya. Next season. ya. Kak Ahwatan ini ada berapa buku sih, Kak? Ada 5 apa 4? 4 ya? 4. Kalau Aduh. Ini aja baru 1 bab. ini baru Iya. satu bab. Dan ini baru yang buku pertama. Kayak mau jualan. Kita nggak jualan. Agak jualan. Cari aja sendiri ya. Oke, siap. Oke. Mungkin next time kita bisa baca lagi buku yang lain. Atau ngerekomendasiin buku yang Keren, menurut kita keren banget gitu. Nah, kalaupun teman-teman punya rekomendasi lain, boleh nih komen di kolom komen lah pasti. Boleh Oke. DM juga kan ke Iya, Instagram. boleh Iya, DM Instagram Rizka gitu ya. Jangan DM Instagram kita. Nggak usah. Oke. Terima kasih, kita tutup sesi kali ini dengan baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, mungkin kita bertiga mohon maaf ya kalau misalkan kita banyak banget kesalahan dan kekurangan gitu kan, karena ya di sini kita emang tujuannya cuman sharing aja gitu, sharing yang kita tahu, Yang kita udah baca. ngobrol yang kita udah baca gitu, semoga bisa bermanfaat. Amin. Amin. Dari kita mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizka Muda gaul berkarya.